Alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini, Masya Allah luar biasa, ini adalah merupakan satu majelis yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saya mengajak pada diri saya sendiri dan pada ikhwah sekalian rahimakumullah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih senantiasa memberikan kepada kita ya kesadaran. Banyak orang yang diberi kesehatan ataupun secara fisik sehat tetapi kesadaran tidak. Kesadaran bisa tetap mencari, menelaah mana yang benar. Baiklah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini saya diberi kesempatan pada kesempatan ini untuk silaturahmi ya, alhamdulillah. Jadi baru sekitar 2 hari atau sehari? 2 sehari. Saya ditelepon sama beliau ini, Ustadz bisa ngisi enggak di teras dakwah. Saya mendengar teras dakwah itu preng gitu ya. Ya luar biasa ya kan. Teras dakwah ini sudah betul-betul apa ya, gaungnya sudah cukup luar biasa. Terus kemudian saya kok mendapatkan untuk kesempatan bisa silaturahmi ini adalah semoga ini merupakan betul-betul anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang kita sangkakan. Kesadaran untuk mempelajari Islam, mempelajari din ini semakin cukup luar biasa ya kan? Sehingga ketika keadaan di negeri kita ini seperti ini, kemudian banyak yang sadar, kemudian bertanya tentang akal sehat dan sebagainya. Sebenarnya secara mendasar kok darurat akal sehat itu saya nggak tahu ini dari mana ini bisa ada darurat akal sehat. Kemudian kalau saya lihat apa namanya yang kemarin dieksposkan itu kan terkait dengan apa realcon ya. Dengan realcon. Masya Allah. Baiklah warahmatullah. Sudah adzan itu? Sudah adzan. Terus mana? Oh ya, boleh. Sedikit untuk sebagai prolog untuk yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan akal sehat itu sendiri ya. Akal sehat itu apa? Kalau kita lihat dan kalau kita baca dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya al-aql itu adalah juga sama dengan hati. Nah, sama dengan hati. Al-aql itu sama dengan hati. Karena lahum qulubun la yaqiluna biha. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surah Al-A'raf itu ya. Jadi walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yaqiluna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Walaqad dzara'na li jahannam, dan sungguh telah kami siapkan untuk neraka jahanam. Walaqad dzara'na li jahannam, terhadap neraka jahanam katsiran minal jin, katsiran minal insi. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal insi lahum qulubun, banyak daripada manusia yang dia mempunyai qulub. Qulub itu jamak daripada qalbun, yang itu hati. La yaqiluna biha, yang tidak digunakan untuk berakal. Artinya berakal, kalau yang kita kenal biasanya logika begitu ya. Berakal itu ada hubungannya dengan hati ya. Hati yang tidak digunakan untuk berakal itu akan disiapkan untuk menjadi api neraka. Ya, itu gambarnya tentang itu nanti akan kita sampaikan. Karena ini sudah adzan, akan lebih bagus kita stop dulu dari saya dan kita sekian, dan saya kembalikan kepada
Ustadz Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ini mohon maaf masih keringatan habis menikmati hidangan yang luar biasa ya, nasi harimau. Nasi harimau, Masya Allah. Dan khas betul ya, orang Indonesia makan jadi berkeringat itu. Kalau kerja nggak keringatan, kalau ya. Alhamdulillah, warahmatullah. Melanjutkan tadi ya. Jadi akal itu adalah hampir sama dengan maknanya dengan hati, atau bahkan bisa kita katakan bahwa salah satu di antara kerjaan hati itu adalah berakal, itu ya nggak salah. Tadi lahum qulubun la yaqiluna biha. Bagi mereka itu yang di neraka itu disiapkan untuk jadi bahan api neraka itu adalah mereka orang-orang yang punya hati tapi layak kilun, tidak digunakan untuk berakal ya. Tidak digunakan untuk berakal. Jadi akal itu sama dengan hati, atau mungkin tadi dikatakan bahwa akal itu merupakan pekerjaan hati ya. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqilun. Qulubun yaqilun. Di sini itu ada qulub ya, ada yaqil, ada qulub, ada yaqil. Ini bentuknya adalah dalam bahasa Arab namanya mubtada dan khobar. Nah, qulub ini mubtadanya, yaqil ini khobarnya. Dan yaqil ini mengandung, ini adalah kata kerja, ada fa'ilnya, ya ini menunjukkan fa'il, maka kembali kepada qalbun. Maka fa'il atau pelaku daripada akal ini adalah qalbun ya. Maka di sini saya tulis dari salah satu di antara fungsi hati adalah al-aql. Kemudian di sini juga walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Yafqahun, wallahu alam bisa nanti dilihat ini yafqahun. Kalau tadi yaqilun, ini yafqahun ya, yafqahun. Maka qalbun juga berarti yafqah. Yafqah itu artinya yafham. Yafham itu artinya memahami. Maka fikih artinya apa? Fikih artinya al-fahmu ad-daqiq, pemahaman yang mendetail ya, pemahaman yang mendetail. Maka orang munafik itu dalam ayat yang lain kan, dalam surat Al-Munafikun, orang munafik itu termasuk orang yang tidak berakal, akalnya nggak sehat gitu ya, akalnya tidak sehat. Karena apa? Karena mereka itu la yafqahun, mereka itu tidak yafqah, tidak bisa faham ya, tidak bisa paham. Maka gagal paham gitu ya, ada istilah gagal paham. Gagal paham itu berarti memang la yafqah gitu ya, tidak bisa memahami. Nah, kenapa orang bisa tidak paham gitu ya? Itu ada kerusakan, berarti ada kerusakan di dalam atau kurang berfungsi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi adamu istiqmalil qalbi itu bisa menjadi berakibat kal an'am balhum adal. Jadi tidak ada penggunaan hati itu menyebabkan orang itu kal an'am, seperti binatang ternak, bahkan yaitu lebih rendah daripada itu. Jadi rusaknya akal dalam pengertian ini berarti rusaknya hati.
ya, rusaknya hati. Dan rusaknya hati itu akan berakibat kepada tadi kedudukan manusia menjadi berubah kal an'am, seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan mereka lebih rendah daripada itu. Oh, sekatun. Ya, kembali di sini dulu. Agak meluncur nanti biar di mana yang muncul dalam pikiran saya, yang kemudian saya coba saya sampaikan. Karena mohon maaf ya menganalisanya baru saja, jadi baru tadi ini sebagai apologinya saja ya. Baru nyusun ini baru tadi habis asar. Jadi ya mana yang teringat karena materi itu juga tidak diskusikan dulu ke mas saya. Yang penting semoga acara silaturahmi ini bermanfaat, yang paling utama. Kita bisa kenal, bermuajah, ini yang paling utama. Jadi pada prinsipnya majelis ilmu itu insya Allah lah pasti ada manfaatnya. 4 manfaat daripada majelis ilmu. Yang pertama yaitu hafathumul malaikah, akan dikepung oleh para malaikat. Insya Allah saya yakin majelis ini adalah majelis yang dikepung oleh para malaikat untuk memintakan ampun siapa saja yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua, unzilatis sakinah, akan diturunkan ketenangan. Kemudian yang ketiga yaitu ghasyiyatuhumur rahmah, dipenuhi dengan rahmah. Kemudian yang keempat yaitu dzakarallahu min indah, akan disebut dan diingat oleh Allah SWT siapa saja yang hadir pada saat itu. Baik, masuk kepada materi. Jadi akal sehat tadi kita samakan dengan dengan hati. Dan hati itu adalah sesuatu yang sangat sangat berharga, sesuatu yang sangat berharga. Hati yang sehat itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Karena apa? Manfaat daripada hati yang sehat itu adalah sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam tulisan ini, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim, yaitu akan datang suatu hari tidak akan bermanfaat harta dan tidak akan bermanfaat anak kecuali yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang salim, hati yang sehat, ya, hati yang sehat. Jadi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hati sehat itu adalah hati yang akan menyelamatkan kita. Oleh karena itu berpikir sehat, berakal sehat itu adalah termasuk menyelamatkan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Seperti tadi, kalau akalnya enggak sehat, maka akan mencelakakan kita. Walaqad dzara'na li jahannam, sungguh telah kami siapkan untuk neraka jahanam. Katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yaqiluna biha walhum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adall. Itu. Baiklah. Kemudian yang selanjutnya ini fakta ya. Adanya 2 macam penyakit yang menyerang, bukan meberang itu, menyerang kesehatan hati dan akal kita. Jadi ada 2 jenis penyakit ya, yang menyebabkan hati kita itu tidak sehat ya, menyebabkan tidak sehat. Bahkan sampai kepada hati kita itu mati. Nah, dari sini rahimahumullah Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab Ighatsatul Lahfan min Masyayidis Syaitan, ini saya ambilkan ya, dari kitab Ighatsatul Lahfan min Masyayidis Syaitan, itu dijelaskan bahwa hati itu karena adanya penyakit dan tidak adanya penyakit ini, hati itu terbagi menjadi 3 jenis. Ya, menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama adalah al-qalbus salim, hati yang sehat. Hati yang sehat. Hati yang sehat itu yang seperti apa? Ya. Hati yang sehat itu sebagaimana diterangkan dalam Ibnu Qayyim di situ adalah hati yang telah terbebas. Alladzi qad salima, ini belum saya sempat saya tulis. Alladzi qad salima min kulli subhatin tu'aribu khabarah wa min kulli syahwatin tu'aridu amrahu.
Hati yang sehat adalah hati yang telah terbebas dari dua macam penyakit, yaitu yang pertama adalah subhah, ya, subhatun. Subhah itu adalah penyakit hati ataupun kotoran hati yang berupa merusak tasawur. Nah, ini sudah saya sebut. Subhat adalah sesuatu yang merusak tasawur. Tasawur itu apa? Tasawur itu adalah persepsi ataupun gambar ataupun sekarang bahasa mudahnya mindset gitu ya, mindset. Jadi akan merubah berpikirnya, melihat sesuatu itu menjadi menjadi rusak gitu, menjadi rusak. Ya. Subhat itu adalah sesuatu yang fitnah yang merusak kepada pemikiran atau kepada ilmu. Ya. Nah, hati yang sehat adalah hati yang telah terbebas daripada penyakit subhat dan syahwat. Kalau syahwat itu apa? Syahwat itu adalah penyakit yang merusak irodah ataupun niat. Ya. Maka rusaknya hati itu ada dua jenis. Ada rusak yang dirusak dengan subhat, yaitu pemikiran-pemikiran yang keliru. Misalnya contoh ya, subhat itu contohnya misalnya, subhat itu contohnya misalnya sesuatu kebenaran dikatakan salah dan yang salah dikatakan benar. Misalnya begini contohnya, semua agama itu sama. Semua agama itu sama. Zaman dulu ada kisahnya itu, dalam pendidikan itu kan ada diterangkan di situ, anak-anak dipaksakan untuk memahami bahwa semua agama itu sama, semua agama baik kan gitu. Agama Islam mengajarkan budi pekerti yang baik, agama Kristen mengajarkan budi pekerti yang baik, agama apalagi ya, Konghucu mengajarkan budi pekerti yang baik, semua agama itu mengajarkan budi pekerti yang baik. Maka semua agama itu adalah sama, gitu kan? Itu ditanamkan dalam pelajaran apa Pak? Pak Gus. Pelajaran PMP nggih? Oh, oke, Pak Gus hafal itu. Beliau ini termasuk sepuh ini. Ada di mari kita ya. Jadi seperti itu ditanamkan ya. Ditanamkan semua agama itu baik, semua agama itu ya sama begitu. Karena apa? Semua agama mengajarkan budi yang baik. Kemudian ada dikisahkan anak yang pintar gitu. Anak yang pintar itu mengatakan, ibu guru di rumah saya itu itik itu kakinya 2 ya, ayam kakinya 2, bebek kakinya 2, mentok kakinya 2 ya, bu guru kakinya juga 2. Berarti karena semuanya kakinya 2 berarti bu guru pitik itu berarti sama. Nah, ini saya kira pasti tidak terima kalau dikatakan sama kan begitu kan. Ya seperti itu mestinya kalau punya akal sehat. Tapi mungkin kita sudah berlama tidak punya akal sehat mungkin ya. Jadi itu kita terima juga gitu ya. Itu kita terima juga, akhirnya konsep bahwa semua agama itu sama itu kita terima gitu loh. Nah, itu mungkin karena kita nggak sehat itu. Karena apa? Itu penyakit itu subhat itu merusak cara berpikir kita. Sehingga apa? Sehingga ya sudah ada satu keluarga itu yang soal agama itu bebas gitu ya. Soal agama itu bebas. Arep nganggo agama bae ora apa-apa, kabeh agama apik. Kan gitu kan, kacau banget itu. Ada ndak yang gitu tuh? Oh, banyak. Iya, ini termasuk subhat yang merusak. Ya. Kalau syahwat itu contohnya ada iming-iming, ada amplop itu juga termasuk bisa membelokkan niat. Ya, bisa membelokkan niat. Ya, bisa membelokkan niat. Amplop itu bukan hanya amplop kosong. Kalau amplop kosong ya nggak ada apa-apanya. Ya, itu bisa membuat niat salah niat. Ya. Syahwat, ya, syahwat yang bertentangan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Termasuk hubun nisa, cinta dalam kehidupan ini itu akan bisa, kalau nggak hati-hati, kalau itu bertentangan dengan, akan bisa merusak hati kita. Baik, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa definisi hati yang sehat adalah hati yang terbebas dari segala macam bentuk subhat
yang bertentangan dengan berita ataupun datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan syahwat yang bertentangan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim dalam kitab Ighasatul Lahfan min Masyadis Syaitan. Jadi ini adalah nyata, ini kejadian ini banyak sekali, dan rahimakumullah, ya kondisi semacam ini wah masya Allah menjadi sangat luar biasa. Jadi dari sini Ibnu Qayyim membagi hati menjadi 3, ya, yaitu hati yang sehat, kemudian yang kedua hati yang mati, kemudian yang ketiga hati yang ora sehat ning ora mati. Fihi madatani, di dalamnya ada dua materi, ada materi kematian dan ada materi kehidupan. Kalau hidupnya lebih kuat, maka dia akan kembali menjadi hati yang sehat. Ketika penyakitnya lebih kuat, maka dia akan dekat dengan kematian. Ya, dengan kematian. Nah, kalau kita ini sehat-sehat banget ora, ya kan? Dia nek loro-loro banget nek mati yo ora. Kita kelihatannya banyak yang layamatu wala yahya. Tidak antara itu, jadi sakit lah. Semoga hati kita lebih sehat lagi dengan mendatangi majelis taklim, dengan mendatangi ilmu, ya, mencari ilmu, insya Allah begitu. Kemudian hati kita menjadi hati yang sehat, kemudian berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi hati yang sehat itu seperti badan yang sehat, ya, seperti badan yang sehat. Badan yang sehat itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Hidung yang sehat itu seperti apa? Hidung yang sehat itu hidung yang bisa membedakan bau bacin sama bau harum, ya kan? Kalau ada bau harum malah ditolak, bau bacin malah disenangi. Nah, itu hidung apa itu? Hidung yang tidak sehat, ya kan? Karena ada ceritanya, anekdot tapi tidak tahu pernah terjadi atau enggak. Jadi suatu saat ada pesta, di situ makanan masya Allah lezat-lezat, ada nasi macan, ada nasi ada nasi kucing, ada pokoknya luar biasa, dan baunya sangat harum, ruangannya sangat harum. Kemudian setiap orang masuk itu wah masya Allah legal, segar begitu. Begitu ada datang seorang itu masuk malah semaput gitu ya. Bau wangi itu malah semaput. Kemudian itu dikasih parfum yang baunya bagus, ya, lebih bagus. Kemudian ditokke nggon irunge, itu diciumkan itu malah tambah semapute. Kemudian ada orang yang tahu latar belakangnya itu, kemudian diambilkan kaos kaki yang sudah bosok itu, ditokke malah tangi toh. Nah, itu. Jadi wah ini seger banget, malah kebalik ini hidungnya. Ternyata latar belakangnya dia nyun ngapunten, ini bukan ya, karena dia terbiasa dengan bau-bau busuk. Dia hidup di di tempat sampah itu, ya, di tempat sampah, karena dia tahu tempat sampah itu, maka malah justru tempat sampah itu menyenangkan bagi dirinya. Jadi hidupnya sudah berubah begitu. Ya. Kalau nggak hati-hati, hati kita juga demikian gitu, Bapak Irmakullah. Kebiasaan kita di mana? Ya, kebiasaan di mana? Iya. Kalau nggak hati-hati begitu. Suatu saat kami di Pondok Pesantren Ibnu Qayyim itu mengadakan pesantren kilat, Mas. Pesantren kilat. Pesantren kilat itu dengan pesantren biasanya apa bedanya? Pesantren kilat itu ya kilat. Kilat itu yang telung dino. Di bulan Ramadan ngadakan pesantren kilat, ya. Nah, itu suatu saat ada santri yang masuk ke sana. Kemudian setelah selesai pesantren kilat 3 hari itu tempatnya kita bersihkan. Ada tulisannya apa, Pak? Tulisannya begini, untung neng pondok mung sedino. Kalau kelakon sesasi mati aku. Nah, jadi dia tidak sesuai dengan lingkungan pesantren yang seharusnya kan harum, seharusnya ada bacaan Quran, itu kan menyenangkan. Tapi hati itu kalau sudah iya itu sekian lama bergaul dengan gaulan yang bener, itu bau Quran itu enggak senang gitu loh, enggak senang. Kalau hati sudah enggak senang begitu, wallahu a'lam bishawab. Ya, Bapak Irmakullah. Jadi begitu.
harapannya kita termasuk bagian daripada qalbun salim. Kelihatannya ada jamaah qalbun salim di Jogja nih. Moga-moga qalbun salim beneran. Nah, qalbun salim itu adalah qalbun yang berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu bisa berakal tadi, bisa yafqahu, bisa memahami. Baik, ini akan saya sampaikan, ini kaidahnya kalau yang anak pondok mungkin sudah hafal ini. Jadi ini yang diterjemahannya saja ya, daripada ini di sini. Ada kaidah penting ini, ada kaidah penting terkait dengan ilmu dan apa yang hubungannya dengan ilmu. Nah, ilmu, pengertian atau ilmu itu artinya, ini dari usul fikih ya. Kalau bahasa Arabnya tadi di atas, tapi ini yang di sini. Ilmu adalah mengetahui dan meyakini sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Jadi orang yang berilmu, orang yang akalnya sehat, orang yang akalnya sehat, orang yang hatinya sehat, itu hati yang mampu melihat dan meyakini sesuatu sebagaimana sebagaimana hakikatnya, ya. Kalau yang merah ya katakan merah, kalau yang ya hitam katakan hitam, putih katakan putih gitu, ya. Jadi apa yang ada dalam benaknya itu sesuai dengan realita. Apa yang dilihat itu sesuai dengan realita. Itulah berilmu. Kemudian yang kedua, lawan daripada ilmu apa? Jahil. Ya, jahil itu bodoh, ya. Ada jahil biasa, tapi juga ada jahil namanya jahil murakkab. Jahil murakkab itu apa? Jahil kuadrat. Nah, jahil kuadrat. Jadi bodoh itu ada bodoh biasa, kemudian yang kedua bodoh kuadrat. Nah, silahkan melihat diri kita kira-kira masuk yang mana. Bodoh biasa artinya, jahil biasa artinya dalam jahil basit ya. Jahil basit artinya tiada pengetahuan pada sesuatu. Jadi orang ngerti, pancen orang ngerti. Jadi kalau tidak tahu itu namanya jahil juga, tapi bodoh biasa. Jadi untung ya kalau cuman tidak tahu saja gitu tuh untung. Itu masih bodoh tapi biasa, ya biasa. Dan itu belum bisa dikatakan dosa. Nah, belum dikatakan dosa. Karena ketika melakukan sesuatu dalam keadaan tidak tahu ya namanya tidak tahu. Bahkan itu bisa digunakan untuk alasan karena saya tidak tahu gitu ya. Karena tidak tahu maka bisa dialaskan untuk beralasan bisa itu. Itu bodoh biasa itu malah bisa digunakan untuk alasan. Yang kedua jahil murakkab. Dan jahil murakkab ini tidak bisa alasan ya. Meyakini sesuatu berbeda dengan hakikat yang sebenarnya ya. Mengatakan sesuatu seperti tadi ya kan, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar. Oleh karena itu Bapak Ibu rahmatullah, ibu-ibu ada nggak bapak-bapak? Ada bapak-bapak ada ya. Ada sebuah doa yang sering kita lantunkan ya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqni tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqni tinabahu. Ini kan doa untuk mencari ilmu. Untuk mencari ilmu itu begitu. Ya Allah, nampakkanlah dalam diri saya itu. Ya Allah, nampakkan dalam diri saya itu yang benar itu nampak benar dan beri kekuatan untuk mengikuti kebenaran. Dan nampakkan pada diriku yang salah itu adalah salah dan beri kekuatan dalam diriku untuk mengikuti untuk menjauhi daripada kesalahan itu. Ya. Ini supaya kita terhindar daripada jahil murakkab tadi ya. Jahil murakkab. Nah. Kemudian dzon ini termasuk ilmu. Dzon ini termasuk berilmu. Dzon adalah merojihkan atau memilih yang memilih yang sesuatu yang lebih rojih, yang lebih kuat. Jadi ada dua pendapat yang berbeda. Ini rojih, ini marjuh. Ini lebih kuat, ini lebih lemah. Maka di Muhammadiyah ada gerakan tarjih. Itu bagus itu. Ya, gerakan tarjih. Gerakan tarjih itu ada gerakan untuk memahami mana yang lebih kuat di antara dua pendapatnya, di antara dua mazhab itu mana yang lebih kuat.
dipilih yang lebih kuat. Nah, ketika seseorang mempunyai pengetahuan dan keyakinan terhadap sesuatu di mana sesuatu memang lebih rajih, itu namanya punya dzon dalam dirinya. Ini adalah ilmunya para ulama. Ilmunya para ulama. Kalau Ibnu siapa saya ada seorang ulama itu mengatakan, jadi orang yang berilmu itu bukan hanya bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Tapi orang yang berilmu itu adalah mereka yang bisa membedakan antara dua kebaikan mana yang lebih baik dan antara dua kejelekan mana yang lebih jelek. Nah, mana yang lebih jelek. Jadi yang lebih jelek itu berarti rojih untuk ditinggalkan. Ya, yang lebih baik di antara dua kebaikan itu yang lebih baik untuk kita kerjakan, yang lebih rojih untuk kita kerjakan. Lah dzon itu punya kemampuan sampai ke situ. Ya, tentu di situ perlu ada alasan atau argumentasi. Kemudian yang kedua, ke berapa itu? Kedua, wahm itu merojihkan sesuatu yang lemah. Antara dua pendapat, ada yang rojih, ada yang lemah. Memilih yang lemah itu namanya kena wahm. Antara dua kebaikan, yang satu lebih baik, yang satu baik, tapi milih yang baik saja, itu kena wahm juga. Ya, kena wahm. Ada yang lebih utama dan utama. Lebih utama seharusnya diutamakan. Tapi kalau dia memilih yang hanya biasa-biasa saja, itu juga kena wahm namanya. Kena wahm. Bahkan di dalam Madarijus Salikin itu dijelaskan salah satu di antara godaan setan, salah satu di antara tahapan godaan setan itu seseorang itu disibukkan kepada hal yang kurang baik atau kurang manfaat dan meninggalkan yang lebih manfaat. Jadi tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa melakukan lebih afdol ya. Memilih yang lebih utama, namanya skala prioritasnya nggak bisa jalan ya, nggak jalan skala prioritas. Nah, kalau dzon ini orang yang bisa memilih skala prioritas dari dua kebaikan mana yang lebih utama diutamakan. Ya, mulang TPA bagus juga ya kan. Kemudian yang satu ada amar ma'ruf nahi mungkar baik juga gitu ya kan. Mana yang lebih utama saat itu ya, harus bisa dipilih ya. Bisa jadi yang ini, bisa jadi yang itu, tapi perlu analisa. Maka Ibnu Qayyim memberikan kaidah terkait dengan cara memilih yang paling baik, yaitu ada 4 mazhab, tapi yang dipilih salah satu di antaranya. Yang pertama adalah ada orang yang memilih itu dengan yang lebih berat. Jadi kalau lebih berat berarti lebih baik, gitu ya. Kemudian yang kedua lebih zuhud. Nah, semakin lebih zuhud maka semakin lebih bagus. Kemudian yang ketiga lebih bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu juga lebih bagus. Jadi kalau semakin bermanfaat untuk orang lain maka semakin utama. Antara dua pekerjaan, yang satu bermanfaat hanya untuk diri sendiri, yang satu untuk orang lain, maka dia utamakan yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, gitu. Ini juga ada benarnya juga. Kemudian yang keempat, pilihan yang keempat yaitu adalah yang benar dan tepat. Sing bener tur pener. Bener itu apa Bapak Ibu? Bener itu sesuai dengan aturan, pener itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Ketika datang musuh, ada musuh datang, PKI jeblok misalnya, ya. Saya malah janjane rada ngarep-arep rada. Jadi le persiapan itu ora kesuwen gitu loh Pak. Wong persiapan terus gitu kan. Pemuda mestinya gitu ya kan. Iya, mesti punya kepengin juga gitu ya. Kan mati syahid, kesempatan mati syahid. Iya. Ketika datangnya tentara Ahzab ke Madinah, itu disambut gembira dengan kaum muslimin, itu pula gembira. Iya, ketika
orang Ahzab, tentara Ahzab itu datang ke Madinah, Ahzab itu datang ke Madinah, itu mereka malah gembira. Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Inilah janji Allah dan Rasulnya. Betapa menggembirakan ya. Jadi kalau kita besok muncul tenanan, wah itu. Maka kita Arab doa people for ya itu ya. Monggo. Nek siap tenanan apa ora kok gegek. Bahasan jeblok tenanan yo mlayu kabeh. Itu yang jadi parah gitu ya. Karena ada juga tipe yang kayak begitu Bapak Ibu. Kotoke sadurunge apa? Ketemu ku koyo ya kae. Bahasa jedol tenanan. Wah. 2 jari. Alam tara ila ladina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qital tawallau illa qalilan minhum. Tawallau. Ada kan itu? Di dalam Al-Quran juga diterangkan ada tipe manusia itu termasuk akalnya gak sehat itu ya, termasuk gak sehat atau belum sehat banget lah ya, belum sehat banget, masih bukan mati tapi itu tadi kurang sehat. Kurang sehat. Kalau yang sehat, wah masya Allah, ketika ada surga kan langsung namanya akalnya sehat, wah ini surga kan begitu. Oh iya, saya ceritakan ada kisah dalam buku ya Ayatul Rahman fi Jidal Afgan itu ya, orang-orang Afghanistan itu sangat luar biasa. Ada satu rumah ketika zaman pertempuran dengan Rusia itu, ada satu rumah itu yang dibom oleh Rusia, begitu, rumahnya habis, semua orang yang di situ habis, tinggal beberapa orang aja, tinggal 3 orang, tapi ternak-ternaknya juga masih ada. Akhirnya 3 orang tadi mengumpulkan ternak-ternaknya, dikumpulkan, kemudian dia panggil orang Arab, mujahidin yang lain dipanggil, kemudian disembelihkan 1 kambing. Kemudian dimasak, kemudian dimakan bersama. Dia katakan apa? Alhamdulillah. Jadi habis apa? Habis kena bom itu ora kok inane diwajib, tapi alhamdulillah. Sudah syahid keluarga kami ini. Dan alhamdulillah disisakan demikian ini, maka kami bersyukur pada hari ini saya menyembelih kambing untuk kalian semuanya. Coba bayangkan itu. Itu hati apa itu Bapak? Hati apa seperti itu ya? Itu hati yang luar biasa, hati mujahid nah gitu. Waalaikumsalam. Kemudian sak itu apa Bang? Ragu itu tidak bisa memilih. Ini biasanya ragu ini penyakitnya hati orang munafik ya kan. Benar-benar orang itu la ilaha ula wa la ilaha ula. Orang dono atau orang melu kono, orang melu kono. Gah nono. Lah melu sapa? Netral gitu itu. Oh, netral karepe. Berdiri. Sebetulnya bukan netral, jadi karepe golek penake gitu. Cari aman. Nah ini, maka saya golongkan untuk al-ilm dan dzon itu masuk dalam bab ilmu. Itu bisa dipakai. Tapi kalau waham itu harus dihindari. Ya, al-jahlul basit juga harus dihindari, ya. Harus diobati, ya. Karena masuk dalam kategori jahil. Murokab, apalagi jahil murokab, apalagi ya jahil murokab atau jahil kuadrat itu apa? Apalagi itu perlu kasih obat yang lebih matang. Syak itu juga demikian. Ragu-ragu. Ini contoh ragu-ragu ya, satu contoh aja yang ragu-ragu ya. Ada kadang-kadang saya sering temui anak-anak itu yang sudah yang sedang semangat untuk beribadah kepada Allah. Ya. Saking semangatnya beribadah kepada Allah semangat terus hati-hati banget. Saking hati-hati ini itu kemudian sampai malah masuk ke ragu-raguan. Ya. Sampai keraguan. Aku mau ngentut porong. Jadi terus mikir ngentut orang gitu ya. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Nah ini perlu ada obatnya. Jangan sampai itu menghantui kita. Karena ada yang sampai begini, mandi saya itu sudah suci atau belum, itu ragu-ragu juga. Iya, wah udah bersih atau belum? Akhirnya mandinya 7 ember. Di 1 ember merasa belum bersih gitu ya. 1 ember lagi, sampai 7 ember agak yakin gitu. Suatu saat ada orang datang ke tempat saya, nanya pada gitu, kemudian saya ajak ke tempatnya Pak Kiai, Pak Hisam saat itu kita tanya sih Pak Kiai, kemudian sama Mbak Hisam dikatakan gimana? Nek gue kepengen edan terus no. Nek gue kepengen edan lanjutkan, ya itu kata beliau. Jadi
Itu ragu-ragu harus diobati itu. Gimana obatnya Bapak Rahmatullah? Obatnya adalah satu saja. Satu hadis diterangkan ya. Dalam fikihnya itu yang membatalkan sholat dan wudhu itu adalah kalau keluar dari badannya ada suara. Nek rano suarane ono ambune. Jadi gampang kaidahnya. Wah ngetut pora, mambu pora, gitu. Ora mambu, irungnya ra mambu ya wes, ora, gitu nggih. Suaranya wonten napa mboten? Enggak ada, ya sudah, berarti enggak batal. Itu harus begitu. Cuman kadang-kadang ketoke kaya metuhe, kok tanya itu ragu-ragu. Itu namanya ragu-ragu. Hatinya enggak yakin dengan ilmu. Enggak yakin dengan ilmu. Yakinkan dalam benak kita bahwa yang membatalkan itu kalau ada suara atau ada bau. Nah orang ono kuwi ora. Itu ilmunya begitu. Ini salah satu saja. Kalau jahil murokab tadi sudah saya contohkan ya, jahil murokab ya. Nanti kita lanjutkan nanti. Baik. Menurut apa namanya? Al-Ghazali ya, menurut Al-Ghazali. Jadi ini hubungan ilmu dan amal. Ilmu itu yang paling dasar itu adalah ilmu. Kemudian di atas ilmu adalah iradah, niat, kemauan. Kemudian di atasnya adalah harokah atau gerakan atau amal. Artinya tidak ada seorang yang kalau tidak dipaksa, dalam keadaan tidak terpaksa, itu menggerakkan sesuatu yang tidak diinginkan, nggak ada. Ya, kecuali kalau pas nggak sehat gitu ya, kayak ngelindur, kayak apa yang itu di luar apa? Di luar kesadaran ya. Kalau orang itu sadar, itu saya yakin itu tidak menggerakkan atau tidak melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Ada yang bergerak kepada sesuatu yang tidak diinginkan? Enggak ada. Ya. Jadi gerakan badan itu digerakkan oleh kemauan. Jadi kalau nggak ada kemauan juga nggak bergerak. Kalau nggak ada kemauan juga tidak ada niat nggak akan bergerak. Nah, gerak niat itu sendiri ataupun iradah itu digerakkan oleh ilmu ataupun pemahaman. Ya. Maka ketika seseorang itu ilmunya dirusak oleh subhat, ya, oleh fitnatus subhat dan kemudian iradahnya diganggu dengan iradatus syahwat, nah, maka gerakannya jadi salah. Maka di sini benar sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, sesungguhnya di dalam diri manusia ada satu hati. Apabila hati itu ada satu gumpal darah, apabila dia baik maka baik semuanya, apabila jelek jelek semuanya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Ini melanjutkan ya, akal sehat itu salah satu diantaranya fungsinya adalah la'allakum tashkurun. La'allakum tashkurun, supaya kalian bisa bersyukur. Kopi Mas. Wah mantap. J. Biar ya. Makasih. Ya, nanti aja. Ya. Ini dalam ayat ini surat An-Nahl ayat 75 nggih, 78. Ora iso maca gimana. 78. Jadi semua manusia mengalami ini. Sesungguhnya apa namanya? Ketika kalian dikeluarkan, wallahu akhrajakum, dan Allah telah mengeluarkan kalian mimbutuni, dari perut-perut ummahatikum, ibu kalian, dari rahim ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, kalian tidak mengetahui sesuatu, wa ja'ala, dan menjadikan lakum, untuk kalian semuanya, as-sam'a, pendengaran. Pendengaran itu yang pertama kali berfungsi ya. Seorang bayi itu biasanya pertama kali yang berfungsi adalah pendengaran. Oleh karena itu ada masruknya, itu ada didengarkan dengan suara adzan dan iqamah. Ya ada ikhtilaf, tapi itu ada yang menyatakan ada juga kuat itu ya. Jadi ada adzan dan ada iqamah, supaya terdengar yang pertama kali itu adalah kalimah thayyibah, kalimah yang baik ya.
Bahkan ada menurut penelitian itu sebenarnya bayi itu mendengar sejak di kandungannya, maka itu sebaiknya membaca Quran ataupun didengarkan dengan Al-Quran itu akan berpengaruh juga. Wal absor, kemudian setelah berfungsi pendengaran kemudian penglihatan. Biasanya kalau bayi itu penglihatannya belum tajam ya kan, kemudian mulai tajam. Begitu tajam penglihatan, pendengaran tajam, maka kemudian wal afidah, yaitu hati yang kemudian la'allakum tashkurun, supaya kalian bisa bersyukur. Jadi 3 alat itu adalah 3 alat untuk mendapatkan ilmu. 3 alat untuk mendapatkan ilmu. Watlu alaihim naba alladhi ataina fangsalakha minha fa'atba'u syaitan fakana minal ghawin famathaluhu walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila ardi wattaba'a hawahu famathalu kamathal kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas dzalika mathul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah faqsusil qasal allahum yatafakkarun. Surat Al-A'raf ayat 176. Surat Al-A'raf ayat 176 ini adalah menggambarkan orang-orang yang telah diberi ayat kami, beri pengetahuan. Jadi berarti ilmu itu bukan sekedar tahu. Di alam ini, dalam ayat ini yang namanya ilmu itu bukan hanya sekedar tahu. Tapi orang yang tahu kemudian dia lepas daripada pengetahuan itu, fansalakha minha, dia lepas daripada ilmu tadi, kemudian mengikuti syaitan, maka mereka itu gambarnya seperti itu. Walau syi'na la rafa'nahu biha, sesungguhnya kalau seandainya ini sebetulnya mungkin dibaca terjemahan, ada yang bawa terjemahan enggak? Ini belum saya terjemahkan ya tadi. Surat A'raf ayat 176. Atau terjemahan ini pun betul. Ini contoh yang juga tidak menggunakan akal yang sehat ya. Contoh orang yang tidak menggunakan akal yang sehat. Contoh orang yang menggunakan akal yang sehat itu sudah tahu, tetapi dia lepas daripada pengetahuan itu, ya. Pengetahuan daripada pengetahuan itu. Kalau tadi kan yang namanya kesehatan itu tadi kan ada ilmu, kemudian ada irodah dan ada gerakan. Jadi bukan hanya tahu saja, ya kan, tapi tidak kemudian gerakannya tidak benar. Baik, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ya, gambaran ayat itu adalah menjelaskan tentang orang yang rusak syahwatnya, irodahnya rusak. Ya, ketika irodahnya rusak, kenapa kok bisa rusak? Karena syahwat tentang dunia. Ya. Diceritakan di situ adalah contohnya seperti Bal'am. Ya, seperti Bal'am. Bal'am itu siapa? Bal'am itu adalah ulama di zaman Bani Israel, di zaman yaitu Nabi kita Nabi Musa alaihi salam. Nah, Bal'am ini ya orang yang berilmu, kemudian mereka mengikuti Fir'aun. Ya, mereka mengikuti Fir'aun. Kenapa bisa mengikuti Fir'aun? Karena sebenarnya iradahnya adalah dunia, kemauannya adalah dunia. Orang yang demikian ulama atau berilmu, tetapi kemudian mengikuti dunia atau mengikuti Fir'aun, itu gambarannya digambarkan di sini seperti bukan hanya kal an'am ya, tapi digambarkan seperti anjing, seperti anjing. Famathaluhu kamathalil kalbi, gambaran mereka seperti gambarannya anjing. Anjing itu sifatnya apa? Intahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas. Anjing itu kalau kamu tarik dia melet-melet, ya. Anjing itu kalau ditarik itu melet-melet, gitu ya. Kalau kamu biarkan juga melet-melet, pancen gawane
melet itu ya. Jadi anjing itu begitu. Orang itu kalau sudah akhlada ilal ardi, orang itu kalau sudah kecenderungannya kepada ardun, kepada dunia, maka sudah hilang akal sehatnya. Hilang akal sehatnya. Sudah nggak sehat itu. Iya. Walaupun itu seorang yang wah, masya Allah ilmunya nyundul langit, nyundul langit. Ulamanya, masya Allah keilmuannya. Tapi kalau sudah irodahnya itu ke dunia, maka gambarannya kayak ya kayak seperti itu. Gimana gambarannya? Anjing itu kalau kamu biarkan dia menjulurkan lidahnya, kalau kamu tarik juga menjulurkan melet. Jadi kalau kerjanya pancen melet udah. Ya, yang ia inginkan hanya dunia saja. Ya, maka orang yang semacam ini walaupun ilmunya sundul langit itu sudah nggak ada manfaatnya itu. Akalnya nggak sehat. Karena apa? Dia pasti masuk mesti manut sama tuannya, ya. Anjing itu mesti manut sama tuannya, ya. Maka ada istilahnya jawik kalbaka yatpaka, ya. Buatlah lapar anjingmu, kamu akan diikuti dia, ya. Jadi cara mudah pertama disoi dulu, ya, disoi dulu biar dia menikmati itu, ya. Begitu sudah dia menikmati, nah sudah suatu saat dikurangi, ya, nanti dia pasti akan ikut. Nah, itu udah nggak sehat akhirnya, nggak sehat. Maka yang ia kerjakan hanya manut tuannya saja. Jadi kalau sekarang ada orang yang kok aneh begitu ya, kok ya nggak akal sehat gitu ya, ya itu ya karena sudah dikendalikan sama tuannya. Dengo itu, gak masuk. Nah saya teruskan pada Anira. Sekarang ini surat Al-Kahfi, ini juga bagus sekali untuk kita cermati untuk bisa melihat tentang akal sehat. Ini kalau ini contohnya contoh ayat yang terkait dengan tadi jahil murakkab. Ya, jahil murakkab. Ya, bodoh kuadrat. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah, apakah kamu mau saya beritahu orang yang paling akhsar, paling rugi? Orang yang paling rugi. Kalau dalam surat Al-Asr itu kan lafi husrin, dalam kerugian. Kalau di sini akhsar itu dalam bahasa Inggris namanya apa? Superlatif. Ya. Jadi apa namanya? Paling gitu ya. Paling rugi, bukan hanya rugi saja, paling rugi. Orang yang sangat merugi, orang yang sangat paling merugi. Akhsarina a'mala, yaitu alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Orang yang tersesat kehidupannya di dalam dunia ini, tapi dia merasa dalam keadaan berbuat baik. Nah, orang yang paling rugi adalah orang yang yang berada dalam kesesatan, tetapi dia merasa dalam keadaan baik dan benar. Dalam bahasa mudahnya, hatinya terbalik, ya akal sehatnya terbalik, menganggap perbuatan yang buruk itu adalah kebaikan, yang kebaikan malah justru keburukan. Ini ada cerita tapi dari seorang ustadz, saya pernah dengar cerita itu. Ketoke koyo aduh ning ketoke ya mungkin juga terjadi. Jadi ada satu seorang mahasiswa meneliti di dalam sebuah rumah bordir, rumah pelacuran itu ya. Itu melakukan penelitian. Ketika meneliti itu ternyata di perumahan itu tuh ada suara baca Quran. Ada suara baca Quran, yaitu surat Kulhu, surat Al-Ikhlas dibaca berkali-kali ya. Kemudian yang meneliti tadi mendekati tempat itu, kemudian mengetuk Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian setelah salam ya, kemudian ditemui seorang ibu-ibu. Ibu di sini termasuk dai atau termasuk penghuni? Jawabnya gimana? Oh saya penghuni, alhamdulillah, bahkan laris, wah gitu. Kan tambah bingung ini, ya kan?
Ini gimana ini kok bisa gitu loh. Wah, ternyata apa? Telah ditelusuri dia itu pernah belajar. Ya, pernah belajar. Ya, pernah belajar kepada seorang kiai atau seorang ya menganggap dirinya ada wong pinter gitu ya. Terus diulang, ulangannya apa? Nek kowe iso maca Al-Ikhlas ping 1000 saben dina, maka semuanya jadi halal. Wah. Jadi zikirannya itu pakai Al-Ikhlas itu ya 1000 kali setiap hari gitu. Itu kemudian kamu sampai kepada makom yang mana menjadi boleh. Nah itu dipegang betul itu, kacau banget itu. Makanya wah, alhamdulillah laris barang menurut jangan kacau. Dhalla sa'yuhum, sesat apa yang ia kerja, tetapi dia menganggap benar. Ini ekstrim ya, contohnya ekstrim ya, contohnya ekstrim. Ya, silahkan dikiaskan yang lainnya ya. Dikiasan yang lain. Yang jelas orang yang semacam itu namanya ahsar, sangat merugi. Jadi bentuk orang yang sangat merugi adalah orang yang terbalik hatinya, terbalik pikiran hatinya itu terbalik, menganggap yang sesat itu adalah sebuah Apakah bisa terjadi seperti itu? Iya. Dan apa sebabnya bisa terjadi seperti itu? Nanti ada ayat yang lain. Salah satu di antara sebabnya, sebab utamanya adalah ulaika ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka itu adalah orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Tuhannya dan hari pertemuannya. Maka rusaklah semua amal perbuatannya, maka dia di akhirat nanti tidak dianggap timbangannya sama sekali di akhirat nanti. Sebab terbaliknya hati itu adalah apa? Kufur terhadap ayat dan hari pertemuan. Jadi belum pernah tidak membayangkan hari pertemuan. Mereka membayangkan dan meyakini bahwa hidup itu ya meng neng donya kuwi. Ya. Hayatuna dunya namutu wana ya wa ma yuhlikuna illa dahru. Ya. Jadi hidup kita itu ya meng neng donya kuwi wis. Bar donya ora ono urip meneh. Ora ono urusan. Ya, ora ono urusan bardo, tidak pernah membayangkan soal akhirat nanti. Itu adalah hal yang menyebabkan orang itu kemudian akal pikirannya tidak sehat ya. Melihat dunia itu sebagai tujuan, bukan dunia sebagai wasilah, itu pasti akan rusak. Lu diiming-iming sak miliar ngono ku ya langsung ber gitu ya. Iya, sak miliar atau kemudian sak miliar gitu. 1.000 wis. Nah, gitu ya kan? Gitu, iya. Yang penting wani piro kan gitu ya, gitu. Ya. Nah, ini kalau orang kebanyakan masih seperti itu ya. Masih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sebabnya adalah tidak berpikir tentang ukhrawi, tentang akhirat nanti. Padahal ya warahmatullah, kita semuanya itu kan sebetulnya hidup di dunia ini bukan tempat aslinya. Tempat asli kita kan di akhirat nanti. Ya. Kemudian warahmatullah, dzalika jazaa'um ini akibat daripada tadi ya, salah berpikir ataupun akalnya terbalik, perasaannya terbalik. Nah, ini yang menjadi apa namanya? Kenapa orang itu kemudian cenderung kepada dunia dan kemudian kenapa hatinya itu rusak? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhibbatu min ba'din zuhrufal qawli ghurura walau sa'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun walitasgha ilai afdatul ladina la yu'minuna bil akhirah waliyardahu waliyaktarifu ma hum muqtarifun. Surat Al-An'am nanti dibaca lagi 113. Intinya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan musuh, yaitu setan-setan yang ingin membisikkan satu bisikan-bisikan, godaan-godaan. Dan supaya apa?
supaya memperhatikan yaitu orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat. Ketika orang itu hilang imannya kepada hari akhirat, maka yang terjadi dia akan sangat mudah sekali untuk dipengaruhi oleh setan. Sangat mudah sekali untuk dipengaruhi oleh setan. Jadi kalau sudah hilang keyakinan untuk akhirat-akhiratan barang, saiki ya saiki gitu ya. Ya sudah habis hancur. Ya solusinya adalah fastamsik billadzi uhya ilaika. Nanti ini surat apa ya, surat apa itu? Saya kira karena waktunya sudah habis ya. Ya, sampai di sini. Nanti mungkin kalau masih ada waktu maka kita lanjutkan. Saya kira untuk sementara sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Ya, nanti solusinya sambil kita tanyakan, kita sambil dialog ya. Tapi luar biasa ya. Jadi ternyata kita bisa ambil kesimpulan dari apa yang dibahas tentang beliau tadi. Ya, apa yang di sekitar kita ini hari ini sudah darurat al-kesehat ya. Real count dikalahkan dengan quick count. So, ya maksudnya video yang kemarin itu yang beredar viral itu ya, insya Allah. Ya, kemudian kebohongan sudah menjadi merajalela dan kebenaran dianggapnya sebagai hoax dan lain sebagainya. Artinya memang hari ini sudah zamannya ya. Kalau di dalam hadis disebut sebagai roibidah, ya, roibidah ataupun fitnah sarro. Ya, jadi fitnah-fitnah yang memang roibidah itu adalah orang yang culas, orang yang tidak punya kemampuan, orang yang bodoh memimpin sehingga memanfaatkan seluruh elemen elemen apa ya, nanti saya takutnya elemen yang ada itu untuk mendukung kebohongannya ya. Sempurna dalam berbohong ya, kata Roky Gerung.